Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan satu makna dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita dengar di dalam khutbah-khutbah Jumat, di dalam ceramah-ceramah mereka yang menyampaikan ceramah, ya, selalu kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan takwa dimaknai dengan apa yang kita pahami secara umum, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada hal yang tidak banyak yang membicarakan tentang hal ini, yaitu bahwasanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in di dalam kita beragama, dalam memahaminya, dalam menjalankannya, dalam berdakwah kepadanya, sering dilalaikan bahwa itu merupakan bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-An'am ayat yang 153, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun." Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah mewasiatkan kamu yang demikian itu agar kalian bertakwa. Maka merupakan bagian dari takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah seorang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka bagian dari takwa adalah berpegang kepada apa yang diwasiatkan Allah dalam surat Al-An'am ayat 153 tersebut, yaitu seorang menjaga agamanya dengan mengikuti, seorang menjaga ibadahnya dan mengikuti, yaitu mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hak pada beliau untuk menyampaikan risalah Allah. Allah memberikan hak kepada beliau untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah bagaimana mereka beriman kepada Allah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka berakhlak kepada Allah dan kepada Rasulnya dan pada kaum mukminin. Semua itu adalah jalan Allah yang wajib diikuti oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memahami makna takwa hanya dengan atau dibatasi dan menjauhi
atau melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangan yang pada umumnya dipahami larangan itu adalah larangan berzina, larangan minum minuman keras, larangan berjudi, larangan riba, ya. Sehingga kemudian seakan-akan melalaikan satu larangan yang terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat 153 tersebut, wala tattabi'us subul, yaitu janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Ini adalah larangan, bagian dari larangan yang apabila seorang melakukannya, mengerjakannya, dia akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu takwa tidak sekedar seorang melakukan kewajiban-kewajiban salat, puasa, zakat dan yang lainnya, atau meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, ya, zina, minuman khamar, minuman keras, judi dan yang lainnya. Tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana seorang dia tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan diikuti oleh mereka para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah merupakan bagian ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla, ya, yang memberikan pengaruh kepada seorang dalam dia menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar seorang bertaubat dari dosa-dosa besar yang mungkin dia lakukannya ketika dia meninggalkan salat, kemudian kembali pada Allah dan mengerjakan salat, ketika dia minum minuman keras, kemudian kembali pada Allah dan bertobat meninggalkan minuman keras. Tidak hanya itu dan yang sejenis dengan itu, tetapi ketika seorang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti aliran-aliran yang sesat, aliran-aliran yang menyimpang yang banyak bermunculan di kalangan kaum muslimin sejak dahulu sampai hari ini. Kalau dia pernah terjerumus dalam mengikuti jalan-jalan itu, cara-cara itu, ya, maka dia wajib bertaubat pada Allah taala dan meninggalkan semua jalan-jalan tersebut, meninggalkan semua penyimpangan-penyimpangan itu, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti. Bagaimana cara mengikuti? Dengan ilmu. Tidak mungkin seorang mengikuti tanpa ilmu, ya. Nah, di sini berarti pentingnya seorang belajar, pentingnya seorang menuntut ilmu, pentingnya seorang mendatangi majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita wajib belajar, wajib mengetahui, karena itulah jalan yang benar. Orang yang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Tatkala seorang pengusaha, tatkala seorang ingin untuk dia menjadi seorang pengusaha yang berhasil, maka dia membaca tentang biografi orang yang berhasil tersebut. Ini pada kehidupan realita kehidupan kita. Seorang ingin berhasil dalam perniagaan, dia mempelajari orang-orang yang berhasil. Mengapa orang ini bisa berhasil? Dia dapat mengumpulkan harta yang banyak, usahanya maju, usahanya mendapatkan keuntungan yang besar, dipelajarinya, kemudian diikuti. Ini dalam hal berkaitan dengan dunia, ya. Terkadang seseorang begitu besarnya semangatnya untuk mengikuti orang yang berhasil tersebut. Ini dunia. Nah, mengapa dalam masalah berkaitan dengan akhirat yang tidak ada jaminan bagi kita, kita lalaikan, kita lupakan, ya. Padahal apabila kita ingin mengikuti atau ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya mengikuti
jalannya orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah meridhai kaum muhajirin dan kaum ansar dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama-tama yang terdahulu dan pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Dan mengapa kita tidak berupaya maksimal untuk mengikuti jalan mereka dan mempelajari bagaimana mereka selamat dan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, bagian dari ketakwaan yang kadang-kadang kita lalaikan ini hendaknya menjadi mengingatkan kita kembali bahwa untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti jalannya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan Allah sampai akhir kehidupan mereka, yang kita diwasiatkan oleh Allah pada surat Al-An'am ayat yang ke-153 yang saya bacakan tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, ya niscaya fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu sekalian wasiat tersebut agar kalian bertakwa kepada Allah. Semoga kita bisa memahami makna takwa yang lebih luas dari sekedar apa yang kita pahami selama ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.